Siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Nah, ini parah nih. Agama suci, politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Nggak boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia. Nggak boleh itu. Haram hukumnya mempolitisasi. Makanya Majelis Ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Agama suci, politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Nggak boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia. Nggak boleh itu. Haram hukumnya mempolitisasi. Makanya Majelis Ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja yang make. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak. Dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu. Karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas. Nomornya udah ada mimbarnya. Lafaznya masih Allah Muhammad. Tapi nomornya udah ada. Bukan batas berapa menit, tapi udah ada nomornya. Nomor secara tidak tertulis. Oh, takbir itu orang mentakbiri, itu jamaah awam berani bentak ustaz pakai takbir. Kita kan juga pernah dibentak. Tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga bab-bab tentang ini. Akidah Islam tentang bab politik kita belajar bertahun-tahun gitu banyak. Tapi politik saya tidak ahli. Tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun. Nggak begitu caranya, itu khawarij begitu. Saya tentang balik juga ada yang begitu. Kalau saya tentang balik, karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah, ya, masih berani lah main jontok-jontokan sama orang. Ya, fisik non fisik kita dulu berani, biasa darah muda. Ya. Tapi kawan saya satu enggak, dia nggak sepakat dengan yang di masjid, keluar masjid. Diikuti sama orang-orang yang sepakat yang menjadikan takbir untuk nakutin orang. Dikelilingin mau masuk mobil. Cuma karena nggak sepakat dengan jamaah. Betul-betul dahsyat. Tahun-tahun itu dahsyat sekali. Saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah, ini kalau Engkau tidak merahmati bangsa kami, negara ini akan hancur, khawarij akan merdeka. Nggak tahu doa siapa yang makbul, alhamdulillah adem juga habis itu. Yang saya coblos jadi menteri. Tapi yang saya coblos itu
Ketika saya ngomongin begitu, teman-teman saya yang dulu nyobol dia sekarang benci sekali sama dia. Inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama. Hati-hati. Khawarij itu membenci Sayyidina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kan udah mau menang, Muawiyah sudah mau kalah, tiba-tiba Muawiyah naikin bendera diplomasi, benderanya ada Qurannya. Maka Sayyidina Ali kemudian oke, dia bawa Quran. Masa orang minta dengan Quran kita nggak hargai. Dikirimlah orang tua, orang sahabat sudah senior Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda, yang mengerti aliran-aliran diplomasi. Wah, diplomasi itu banyak caranya. Kalah langsung. Sayyidina Ali turun beliau. Sayyidina Ali turun dengan hormat. Apa kata kelompok yang simpatisan? Maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini. Jadi sorry ya, saya sekarang kalau ketemu orang yang baik, saya hati-hati sekali. Karena ada orang dulu baik sekali, sekarang ngata-ngatain kita mulu, ngafir-ngafirin kita hampir tiap hari. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita dapat poin di situ di sisi Allah. Yang penting nggak bales. Malah kita kirimin Fatihah biar dia nyaman. Kan orang yang begitu kan gelisah hidup tiap hari. Ya. Orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya, hidupnya gelisah. Antum marah sekali aja sehari, itu sehari itu akan nggak nyaman perasaannya. Bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah mulu kerjaannya. Gelisah itu hidup itu orang. Gelisah, pasti gelisah. Dengerin berita salah aja mulu buahnya. Gitu terus. Jadi sinis, nggak pernah bahagia. Kasihan, ya. Nah, jadi kalau kita teruskan tuh jadi panjang. Jika Sayyidina Ali, beliau siap dibenci. Kenapa? Beliau punya prinsip. Itu orang sudah angkat Quran dan kita sudah sepakat diplomasi. Walaupun aku benar, aku turun. Aku dibenci, bencilah, kata Sayyidina Ali, nggak masalah. Karena setiap yang mewarisi akhlak Nabi pasti dibenci. Karena Nabi juga dibenci. Apa kata mereka? Ali kafir, Ali tersihir, Ali majnun, gila. Semua tuduhan sampai ke Ali diterima oleh Sayyidina Ali. Dan dia nggak pernah balas. Apa kata para tim? Ada provokator di sekitar Ali. Orang sesuci Sayyidina Ali ada provokatornya. Sayyidina Ali ini kalau doa mustajab. Apa kata orang ini? Ya Ali, il'an ahla Syam, doakan laknat untuk partai Syam. Nah gitu. Kenapa mereka memilih bukan Anies, Muawiyah? Salah paham. Apa kata Sayyidina Ali? La, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar nabiku, kekasihku mengajariku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu ahla Syam. Jangan pernah melaknat, mencaci maki, menghujat orang-orang yang berlainan denganmu. Dalam konteks itu adalah orang yang di Syam. Dulu partai itu kecenderungannya wilayah dan suku. Kenapa? Karena pasti di sana ada wali Allah, abdal. Setelah kemudian kita lihat-lihat, benar. Yang pro A ada kiainya, yang pro B ada kiainya. Masa kiai nggak tahu dalil? Tahu dia dalilnya. Yang A ada habibnya, yang B ada habibnya, ya kan? Yang A habibnya Habib Lutfi, yang B habibnya Habib Rizik, dan mereka berdua tidak pernah saling caci maki. Coba antum lihat, nggak ada sama sekali. Gitu akhlak Habib yang kita tiru. Nggak ada, ngomongin dipancing-pancing orang, mereka nggak mau. Tapi saya dengar tuh ada yang menghina Habib Lutfi. Oh, berarti dia cinta Habibnya
karena ada udang di balik batu. Kalau cocok sama nafsu politiknya, dia cinta Habib Fulan. Kalau nggak disebut Habib Istana. Jadi wajar. Saya karena nggak diundang di istana, Pak, pandemi diundangnya di kantor Kemenak. Itu kan kawan-kawan saya banyak di situ. Saya bukan PNS, Pak ya. Tapi dulu waktu kita jadi peneliti, kita sering bolak-balik presentasi, menanggapi presentasi orang. Maka saya mau datang. Karena kita kemudian menyebutkan cara membaca lawan politik orang yang kita nggak coblos. Banyak yang nggak senang. Tapi apakah saya takut? Enggak, saya nggak takut. Kita udah biasa dibenci kok. Karena kalau saya kemudian tidak menyampaikan itu, atau saya kemudian pro dengan A, yang B nggak senang, pro dengan B, A nggak senang, maka saya tidak akan pro dengan A dan B. Kita ngikutin kalam Nabi, idfa billati ya ahsan, sallallahu alaihi wasallam. Tanggapi dengan yang baik. Apalagi sudah jadi pemimpin. Dalam akidah Ahlussunnah, coba antum cari semua teks Ahlussunnah, wajib mendoakan, bukan wajib ya, kami diajarkan, gitu kalimatnya. Kami diajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena ciri-ciri umat rakyat yang diberkahi, dia walaupun gak senang, dia mau doain kebaikan untuk pemimpinnya. Kalau pemimpinnya terberkati dengan doa, negaranya pasti maju, pasti diberkahi, walaupun kita nggak nyoblos dia. Hal-hal seperti ini. Nanti, tapi karena itu maka diuplah masalah-masalah lain yang dulu mereka menikmatinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Sudah sunatullah bahwa itu ujian. Dulu dipuji seneng nggak? Sekarang dicaci, marah nggak? Gitu. Karena senang dan tidak senang itu nafsiyah, sisi kejiwaan yang sifatnya berkaitan dengan dunia. Sedangkan ruh kita dia stabil. Ruh kita stabil sekali, sangat. Qalbu jika dia menatap ke dunia, maka disebut idbar, dia membelakangi Tuhan. Dunia isinya apa? Bukan hanya rumah, mobil, kerjaan, pasangan. Isi dunia itu pujian, cacian, cinta, benci. Itu yang paling bahaya. Itu berhala yang paling bahaya. Bapak kalau dipuji kayaknya nggak harap, tapi kalau dicaci kuat nggak? Nggak banyak orang kuat. Kalau dipuji, orang mengatakan saya nggak suka dipuji. Tapi kalau antum dicaci kuat nggak? Gak kuat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah ngantuk itu, udah ngantuk. Ya. Jadi mantapkan yang di dalam ruh ini. Ruh kita makanannya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Carilah ilmu ma'rifatullah. Nanti beres semua. Gak cukup ilmu zikir, kenali siapa yang kita sebut dalam berzikir. Karena zikir cuma menyebut ulang-ulang Allah la ilaha illallah. Itu bagus, namanya riyadhah. Kenali yang kita sebut, namanya ilmu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, kemantapan beragama dimulai dari kenal Allah. Kenal Allah itu bukan cari lawan. Kenal Allah terus kita debat mau Wahabi Salafi, enggak, itu namanya jidal. Kenal Allah itu menumbuhkan kesadaran bertuhan, kehambaan dari dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disesali Imam Ghazali. Apa kata beliau? Ternyata belajar ilmu kalam ini bukan membuat dia tumbuh rasa kehambaan, malah suka nyari kesalahan orang. Imam Ghazali itu dulu gelarnya Hujatul Islam, kalau sekarang Singa Aswaja lah. Singa Aswaja kan ngeri tuh. Siapapun ngelawan dia kalah. Imam Ghazali. Tapi dia gak puas. Karena kalau singa taruh di masjid gimana dong? Bisa garuk orang. Bisa mencerkam orang. Jadi ketika
semangat tidak ditaruh pada tempatnya, teman pun digaruk, kawan pun disenggol. Padahal ilmu kalam gunanya apa? Untuk meluruskan pemahaman orang awam yang terjebak pada kesalahan, dan untuk mengalahkan musuh Islam yang mereka masuk ke dalam. Bukan digunakan untuk sesama ahlu sunnah. Tapi itulah Imam Malik dulu ngalamin. Karena dulu imam-imam ini ngalamin semua, kita maklumi. Oh, sekarang terjadi lagi ya. Khair, tidak ada masalah. Dulu yang mengkafirkan Imam Syazili ahlu sunnah, ngakunya. Yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani khurafat ahlu sunnah, kata dia. Ahlu sunnah apaan tuh, saya nggak ngerti itu ya. Serius. Jadi mereka ngaku aja ahlu sunnah, tapi akhlaknya tidak ada sunnahnya. Nah, kenapa? Karena dia belajar ma'rifatullah bukan untuk mengenal dirinya sehingga kenal Allah, tapi supaya dia kenal aib orang lain. Itu yang jadi bahan pembicaraan. Air ini kan apa isinya, itu yang keluar. Kalau di dalam isinya aib orang, kesalahan orang, daftar bid'ah sebulan, daftar kesesatan aliran ini, maka itu aja bahannya. Kalau buat spanduk tuh daftar apa gimana? Memahami kesesatan aliran A. Kayaknya seneng kalau udah bahas begitu. Emang seneng. Hati-hati. Ngomongin aib orang itu asik nggak, Bu? Jangankan ibu, cowok-cowok aja senang ngomongin, ngegosip. Enggak? Coba lihat ILC, isinya apa? Cowok-cowok lebih dominan itu. Ada yang senyum-senyum. Karena pengalaman biasa begitu ya. Sohib lah kita, dulu kita sama. Tapi emang mau sama terus, nggak ada perubahan terbaik. Ngegosip tuh asik, ngegosipin orang kawin lagi, ngegosipin orang cerai lagi, ngegosipin orang ini itu, seneng, asik. Walaupun hasilnya nggak ada manfaatnya. Ya, ngegosipin orang, si Anu udah begini, si Anu udah pindah partai. Nah, itu kalau dia praktisi partai. Kalau orang sifat ngomongin orang ini nggak dihabisi dengan zikrullah, mengenal Allah, ilmu agama nambah, ilmu dalil nambah, tapi penyakit ini belum sembuh. Apa yang terjadi? Nanti dalil agamanya dia gunakan untuk mencari kesalahan orang yang dianggap saingan dia dalam beragama. Itu curahan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munkis Minadola dan di kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata terjadi di setiap masa. Kalau dulu preman yang diperebutkannya kan kawasan, benar nggak? Ini lapak gua nih, lu jangan macam-macam masuk sini, ya nggak? Kan gitu. Maka dulu preman-preman ini harus nyiapin keilmuannya, ilmu kebal lah, jawara lah, segala macam. Untuk persiapan kalau suatu hari tiba-tiba terjadi bentrok. Berebut, kalau ada yang masuk ke dalam, tengkar. Pasar-pasar kaget, namanya nggak pasar kaget sini. Cuma hari A doang adanya, dan itu orang berebut. Yang datang jam 3 dapat, kalau datang jam 6 ya salam. Maksudnya apa? Orang kalau di hatinya dunia, dia akan memperebutkan dunia. Kalau di hatinya popularitas, dia akan memperebutkan popularitas. Kalau ustadz, apa yang diperdebatkan? Jamaah. Karena jamaah itu asyad. Asyad itu. Tapi dia lupa, ya. Dia lupa. Ustadz tidak perlu jamaah. Jamaah yang perlu ustadz. Maka ustadz harus punya pendirian, harus punya nilai yang gak bisa ditawar oleh jamaahnya, yang membuat jamaahnya ikut dia. Itulah prinsip beragama yang kuat. Itulah ma'rifatullah hakiki. Itulah ilmu ma'rifat yang Allah turunkan ke dalam kolbu. Itulah sebabnya juga kenapa ada kuburan dikunjungi.
Karena orang yang dalam kubur itu sampai sekarang ma'rifatnya masih dipakai, ilmu dia masih diamalkan. Kalau dia cuma orang tua biologis, meninggal anaknya, cucunya udah nggak tahu. Tapi kalau dia orang tua biologis plus orang tua rohani, kami kemarin ziarah orang wafat tahun 1858, 1858, udah berapa tahun tuh? 1858 sekarang 2002, kita masih ziarah ke dia. Karena ilmu dia masih ada pada kita gitu. Orang-orang ini nggak pernah berubah. Ketika syekh-syekh yang saya kunjungi itu dulu, mereka dianggap bid'ah, mereka dianggap orang yang syirik, nggak pernah berubah, dia biasa aja, nggak pernah juga jawab dengan kata-kata kasar, biasa sekali. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah, itulah perlu mengenal diri. Di mana masalah diri ini? Ya, jangan-jangan kita sudah menjadi panitia surga dan neraka, pemilik kebenaran, tukang bersih-bersih masjid katanya, ya, tukang bersih-bersih ahli bid'ah. Loh, apa bedanya ente sama Wahabi kalau begitu? Yang klaim begitu kan Wahabi, sehingga Wahabi nggak ada apa. Mereka ketika masuk masjid bunci aja bawaannya sama orang-orang yang sholawatan, orang yang nggak seneng. Emang kita mau mengalami hal yang sama, mau mengulang kesalahan itu? Itulah pesan Imam Ghazali dalam Al-Munkis Minad Dolam. Ya, karena ustadz itu menjadikan jamaah sebagai aset, maka dia berebut jamaah. Karena ustadz itu menjadikan popularitas sebagai aset, dia akan berebut popularitas. Hadir dilihat, kok orangnya sedikit, kok yang saya rame, gelisah itu. Berarti dia nggak bermakrifat. Siapa yang menggerakkan orang ini hadir dan orang ini tidak hadir? Karena Allah. Kalau dia protes begitu, dia protes kepada Allah. Ini yang mereka nggak paham. Nah, nanti dicari-carilah, karena dia ahli dalil, cari dalil. Kalau Pak politik, cari-cari kesalahan politik, ya kan? Itu paling enak Pak, kesalahan politik karena nggak ada dalilnya, suka-suka aja ngomong. Kalau ngomongin ayat, bahaya tapi asik, ya, karena nanti jadi panitia surga, panitia kekafiran dan keislaman. Barangkali itulah satulah dari ibu-ibu kalau ada, ya. Mengenai sholat.